Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Ini adalah pembahasan soal kompetensi pedagogik part yang kelima. Soal nomor 1. Seorang guru akan membahas materi pembelajaran tentang binatang reptil. Dalam pelajaran IPA, dengan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang agar siswa dapat melihat langsung berbagai jenis binatang reptil. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah titik-titik-titik. Apakah A. karakteristik siswa, B. karakteristik materi pelajaran, C. kemampuan guru, D. kemampuan siswa, atau E. kondisi kelas. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang ditandai, yaitu yang B. karakteristik materi pembelajaran atau materi pelajaran. Karena kan pada proses pembelajaran dapat dilaksanakan di luar sekolah untuk melihat secara langsung terkait materi yang ada di buku teks, sehingga siswa tidak hanya membayangkan materi yang diajarkan saja. Hal ini berarti pemilihan metode mengajar ini mengikuti dari karakteristik materi pelajaran. Selanjutnya soal nomor 2. Dalam pembelajaran dengan KD membahas isi puisi berkenaan dengan gambaran penginderaan, perasaan, pikiran, dan imajinasi melalui pemahaman kelompok. Guru membagi siswa dalam kelompok ahli yang terdiri atas kelompok ahli pengindera, kelompok ahli perasaan dan pikiran, dan kelompok ahli imajinasi. Setelah itu, setiap kelompok mempelajari materi tersebut dan setiap kelompok mengirimkan seorang ahlinya ke dalam suatu kelompok lagi. Setelah itu, guru membagikan puisi yang sama untuk dibahas berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dari tim ahli. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan guru memberi penguatan. Dalam pembelajaran ini, maka guru tersebut menggunakan metode titik-titik-titik. Apakah A. ceramah dan tanya jawab? Apakah B. tanya jawab dan diskusi? Apakah C. diskusi dan presentasi? Atau D. ceramah dan presentasi? Atau E. diskusi dan ceramah? Dan jawaban yang paling tepat adalah diskusi dan presentasi. Karena sesuai dari soal, ada kerja kelompok yaitu mendiskusikan juga mempresentasikan. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang guru sangat digemari oleh siswa-siswanya karena kepiawaiannya dalam memberikan materi yang mudah dimengerti. Ia menerapkan pembelajaran bermakna saat mengajar di kelasnya, yakni selalu melakukan proses demonstrasi pada setiap permulaan materi di depan kelasnya. Selanjutnya, ia memancing siswa dengan berbagai stimulasi sekitarnya dan pernyataan terbuka, serta mudah diperdebatkan. Hal ini mengundang teka-teki bagi siswa untuk dijawab dengan konsep fisika yang ada disertai dengan penentuan langkah-langkah tepat melalui metodologi ilmiah tertentu. Dalam kasus ini, guru tersebut telah menerapkan strategi titik-titik-titik. A. Belajar berbasis masalah, B. Belajar berbasis discovery, C. Belajar berbasis konstruktivis, D. Belajar berbasis inquiry, atau E. Belajar berbasis proyek. Dan jawaban yang paling tepat menggambarkan dari situasi di atas adalah yang D, yaitu belajar berbasis inquiry.
Berikut ini adalah pembahasan dari berbagai macam strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu menekankan ada masalah yang sudah diberikan oleh guru, kemudian siswa diarahkan untuk memecahkan masalah tersebut dengan konsep-konsep yang ada atau intuisi konsep yang terpikirkan siswa sehingga mudah memberikan materinya. Yang kedua yaitu belajar berbasis discovery, artinya siswa diarahkan untuk mencari tahu terlebih dahulu apa yang ada di sekelilingnya, tanpa harus metode ilmiah ataupun konkret. Yang ketiga, belajar berbasis inquiry. Diawali dengan memberikan pertanyaan, stimulus kepada siswa, sehingga siswa bertanya-tanya dan dilanjutkan penyelidikan tentang suatu hal yang belum tahu tersebut dengan metode ilmiah. Dan yang keempat adalah belajar berbasis proyek yang menekankan pada hands-on siswa pada pembuatan proyek atau karya dengan jangka waktu tertentu dan tidak hanya dilakukan di dalam kelas serta biasa dilakukan secara berkelompok. Dan yang menggambarkan situasi pada soal adalah yang C, yaitu berbasis inquiry. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang guru membawa sebuah kit IPA berisi rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang akan disampaikan oleh guru tersebut adalah terkait dengan rangkaian listrik seri, di mana peserta didik akan ditekankan pada kompetensi cara merangkainya, serta kelemahan dan kelebihan rangkaian listrik seri. Ilustrasi di atas mengisyaratkan bahwa guru tersebut sedang memberi pengalaman kepada siswanya dengan metode titik. Apakah A. memakai metode demonstrasi, B. eksperimen, C. diskusi, D. simulasi, atau E. tanya jawab? Dan tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu eksperimen. Karena metode eksperimen ditekankan pada kompetensi cara merangkai rangkaian listrik di atas serta kelemahan dan kelebihan dari rangkaian listrik seri. Dari kalimat di atas dapat dilihat bahwa metode pembelajaran yang ada mengarah kepada eksperimen. Karena siswa dituntut untuk menggunakan pengetahuan secara prosedural dan penggunaan alat-alat untuk membuktikan suatu masalah atau memberikan hasil dari pertanyaan di awal terkait materi tersebut. Dan untuk metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan simulasi atau demonstrasi tentunya Bapak Ibu sudah memahaminya. Selanjutnya soal nomor 5. Seorang guru ketika sebelum mulai kegiatan belajar mengajar, ia mengajukan pertanyaan pada siswa yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Ia juga menunjukkan gambar-gambar dan merekomendasikan buku-buku yang harus dibaca siswa. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru tersebut, dalam hal ini Bu Indah, pada strategi pembelajaran discovery learning berada pada tahap apa? A. Persiapan, B. Stimulasi, C. Identifikasi masalah, D. Mengumpulkan data, ataukah E. Pembuktian? Dan jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang B, yaitu stimulasi. Hal ini dikarenakan sesuai dengan langkah kerja strategi pembelajaran discovery learning, yaitu 1. Memberikan rangsangan atau stimulasi,
Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Dan yang keenam, yaitu menarik kesimpulan. Berdasarkan sinteks pembelajaran model Discovery Learning di soal di atas, kegiatan yang dilakukan guru tersebut adalah pemberian rangsangan atau stimulasi. Lanjut ke soal nomor 6. Seorang guru mengajak siswa-siswanya untuk belajar di luar kelas dengan melakukan kunjungan ke museum. Namun, sesampainya di lembaga tersebut, belum ada petugas dan narasumber yang biasanya akan melayani kunjungan anak-anak sekolah. Petugas di museum itu akan memberikan semua hal yang terkait dengan sejarah terbentuknya museum dan lain sebagainya. Akhirnya, untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan metode pembelajaran ekspositori atau langsung. Pertimbangan guru untuk memilih metode tersebut yaitu: A. Waktu belajar cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik atau guru. C. Sedikitnya jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. E. Tidak ada sumber belajar lain dan media pembelajaran. Dan jawaban yang paling tepat untuk ilustrasi di atas adalah yang B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik ataupun guru, dikarenakan penjaga museumnya belum ada. Lanjut ke soal nomor 7. Kegiatan yang dilakukan guru pada tahap kesimpulan dalam pembelajaran yang menerapkan metode tanya jawab adalah titik-titik-titik. A. Meminta siswa melaporkan hasil pengerjaan tugas yang diberikan. B. Menanggapi kesimpulan sementara yang dihasilkan setiap kelompok. C. Menyimpulkan jawaban pertanyaan yang paling tepat. D. Menyimpulkan materi pelajaran yang telah dibahas atau dibandingkan. E. Meminta pendapat dari siswa terkait materi yang dibahas saat itu. Dan jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Menyimpulkan jawaban pertanyaan yang paling tepat. Karena pada tahap kesimpulan, pada metode tanya jawab, maka guru harus memberikan simpulan penutup yang paling tepat dari berbagai simpulan yang ada dari berbagai siswa. Dalam arti lain, guru mengelaborasi kesimpulan dari materi yang ada. Selanjutnya soal nomor 8. Suatu metode pembelajaran di mana guru lebih mengedepankan peran sebagai seorang mentor. Dalam metode ini, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk kemudian memberikan suatu tugas tertentu, seperti eksperimen, pengamatan, atau menciptakan suatu produk. Jadi, lebih mengedepankan peran guru pada pengetahuan prosedural. Maka, metode ini adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Karya wisata, D. Ceramah, E. Ekspositori. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu demonstrasi. Dikarenakan simulasi atau demonstrasi yaitu guru menjelaskan terkait pengetahuan prosedural kepada siswa untuk menggunakan atau mencoba sesuatu maupun memperagakan peran misalnya. Selanjutnya soal nomor 10. Seorang guru akan mengajar kelas 10 IPS materi mengenai batuan yang ada di bumi. Guru tersebut kemudian berusaha untuk memberikan pengajaran agar siswanya tidak hanya membayangkan mengenai jenis-jenis batuan, baik struktur, morfologi maupun aspek lain dari batuan. Dengan pertimbangan ini, maka guru tersebut
mengajak peserta didik mengunjungi suatu museum, yaitu Museum Batuan yang kebetulan terletak di kota tempat sekolah mereka berada. Hal ini juga ditujukan agar siswa dapat memperluas pengetahuan yang selanjutnya siswa akan membuat laporan dan mendiskusikan serta membuktikan hasil kunjungan tersebut dengan didampingi oleh guru tersebut. Dari ilustrasi di atas, maka metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut adalah titik. Apakah A. metode eksperimental, B. metode study tour, C. metode penugasan, D. metode tutorial, ataukah E. metode simulasi? Dan tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu metode study tour. Karena dengan mengunjungi Museum Batuan sudah jelas bahwa metode yang berlangsung adalah metode study tour atau karya wisata mengunjungi suatu lokasi. Hal ini bertujuan agar siswa dapat mengetahui dengan nyata terkait dengan materi yang diajarkan di kelas maupun yang ada di buku teks siswa. Dan selanjutnya soal nomor terakhir, yaitu nomor 10. Seorang guru kelas 5 SD sedang membimbing beberapa siswanya untuk mengikuti seleksi sains nasional tingkat kota. Pendalaman materi yang dilakukan lebih banyak memahami konsep yang komprehensif serta implementasi soal HOTS dan membutuhkan nalar yang sangat tinggi. Hal ini membuat guru tersebut berpikir melakukan metode pembelajaran yang tepat agar dalam waktu yang tidak begitu lama, namun siswa dapat menguasai konsep dan mengerjakan latihan soal yang ada. Dari situasi dan kondisi yang ada, maka yang dilakukan oleh guru tersebut yang paling tepat adalah titik. A. melakukan model pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi, kemudian siswanya berusaha mengkonstruksi sendiri dengan melihat berbagai sumber yang ada, lalu menyimpulkan sendiri konsepnya, kemudian diadakan tanya jawab dan kuis. B. melakukan model pembelajaran langsung dengan metode ceramah, tutorial, dan drilling, di mana siswa diarahkan untuk langsung diberikan beberapa konsep materi dan Pak Widodo atau guru sebagai tutor melatih siswanya mengimplementasikan soal-soal yang ada. Lalu seiring berjalannya pembelajaran juga diadakan tanya jawab. Yang C. melakukan model pembelajaran jigsaw, di mana metode yang dilakukan adalah dengan diskusi dan presentasi. Siswa yang dipilih akan dibagi ke dalam berbagai kelompok, kemudian diarahkan untuk berdiskusi dan nantinya akan ada kelompok ahli. D. melakukan model pembelajaran project based learning dengan metode pengamatan dan penugasan, di mana siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mereka diberikan submateri yang berbeda-beda sehingga mereka akan merencanakan dan menjadwal penugasan ini. Ataukah E. melakukan model pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi, kemudian siswanya melakukan diskusi dengan teman-teman lainnya lalu menyimpulkan sendiri konsepnya. Dan jawaban yang paling tepat sesuai dengan ilustrasi pada soal adalah yang B. Karena dari ilustrasi di atas, yakni sedang ada pembinaan untuk OSN dan butuh waktu yang tidak lama, maka metode yang paling tepat untuk mengajar siswa-siswa ini adalah dengan ceramah, tutorial, dan drilling. Ceramah yaitu guru menjelaskan materi atau konsep keseluruhan dengan langsung dan komprehensif. Kemudian tutor, yakni guru bertindak sebagai tutor atau mentor yang membahas soal-soal implementatif atau soal HOTS ini. Selain itu, perlu adanya drilling atau penekanan yang berulang agar siswanya dapat paham dengan waktu yang relatif lebih singkat.
Itulah dia 10 soal kompetensi pedagogik part yang kelima. Dan agar tidak ketinggalan informasi dan latihan soal lainnya, silakan di like, komen, dan subscribe. Juga bagikan. Terima kasih. Sampai jumpa.